tidak benar. Itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. Kami berkoordinasi dengan Kapolda Jabar akan melakukan pemulangan ke Indonesia, ke Jawa Barat dan ke Kabupaten Bandung. Opat kilo. Pasti akan merespon semua keluhan atau dugaan adanya peredaran. Nanti kami tindak lanjuti ya. Kamu masih mau nanya aku mau punya anak atau enggak? Enggak. Udah aku bilang ya, dari kemarin ya. Dari kemarin. Wah. Ya hidupnya susah bukan lu doang. Aku udah bilang dari kemarin ya. Saya udah bilang kamu ya. Kalau ada nangin anak jangan di depan rumah saya. Ini lahan saya. Lahan kamu di situ. Lagian bayi nangis terus. Gak tenang. Bawa ke sana nggak? Ini lahan saya. Kamu geser ke sana. Ya kamu geser ke sana. Woi diam, Bang. Aku udah bilang ya. Aku udah bilang dari kemarin. Aku udah bilang jangan bawa anak itu ke depan komplek kita, ke depan rumah kita. Iya, biar maaf ya kan, sebelumnya saya jelasin emang majikan saya kalau kita ya kan sebentar dulu saya jelasin dulu Pak. Sebentar ya tadi saya jelasin. Ini emang anaknya suka tadi yang kena jadi saya minta mohon itu beneran apa cuman konten sih guys? Zaman sekarang susah dibedain mana yang real dan konten. Oke, mungkin si mbaknya ini lagi kecapean dan butuh istirahat, tapi malah keganggu sama suara tangisan bayi dari tetangganya di depan rumah dia. Dan itu memang posisinya malam-malam, si bayinya itu lagi nangis terus dari kemarin katanya tantrum, tapi malah dibawa sama susnya itu keluar di depan rumah si mbaknya nangisnya. Tapi kalau di kampung-kampung biasanya orang-orang atau para tetangganya itu bakalan memaklumin dengan suara tangisan bayi ya. Beda lagi kalau di kota, sifat orang kan beda-beda ya, karakternya beda-beda. Gue juga seorang ibu, tapi gue juga kalau anak gue nangis terus, apalagi di depan rumah orang, gue juga agak ngerasa gak enak sih, takut ngeganggu tetangga. Menurut kalian gimana guys sama video itu? Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Cafe. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Rizky, kiper muda asal Bandung yang jadi korban TPPO ya, Kamboja. Tiba-tiba unggah video ini guys ya. Klarifikasi dari Rizky ya guys ya. Ini lihat, kita bawa bareng-bareng. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah, ini kita lanjut lagi info terbarunya. Kira-kira ada info apa? Kita lihat dan tentunya kita komentari atau kita reaction guys ya. Buat kalian yang mau nonton, mau komentar, mau komentar atau mau mau komentar atau mau reaction, kalian bisa tulis di kolom komentar guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa klarifikasinya, dan ada komentar dari Bang Afin Anggara ya. Ini aku dapat dari TikToknya beliau. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Fadila. Saya ingin meluruskan fakta terkait isu yang sedang beredar dikarenakan itu tidak benar. Itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. Katanya ini karangan dia supaya dia bisa cepat pulang karena nggak betah. Nggak taunya ini beritanya benar apa enggak. Terlepas di belakang kameranya ada tekanan atau tidak, saya tidak tahunya. Silahkan simpulkan sendiri. Tapi mantan kiper SC Bahlik ya, kalau nggak salah ini Rizky ada info seperti itu. Dia nggak betah, semoga aja ada yang bisa bantu untuk memulangkan Rizky. Pihak dimanapun ya, mohon bantuannya, mohon doanya, semoga selamat lah ya buat Rizky kembali ke Bandung. Waduh. Assalamualaikum, sampurasun, Waalaikumsalam. Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Kami sampaikan ya sebuah informasi mengenai berita yang tersebar masalah Rizky, penjaga gawang atau kiper asal Bandung yang hari ini berada di Phnom Penh. Saya jelaskan bahwa posisi dia hari ini sudah di KBRI. Kami malam berkoordinasi dengan Kapolda Jabar akan melakukan pemulangan ke Indonesia, ke Jawa Barat dan ke Kabupaten Bandung. Dan saya sampaikan, Rizky bukan korban TPPO atau perdagangan orang. Dia bekerja biasa di sebuah perusahaan di Vietnam, dan dimungkinkan, saya kalimatnya dimungkinkan, dia itu tidak betah di tempat kerjanya.
dan akhirnya ingin pulang ke Indonesia. Dan saya sampaikan ya, pada siapapun yang ingin bekerja di luar negeri, siapkan mental Anda dengan baik. Kalau kira-kira tidak memiliki mental kuat, sebaiknya tidak usah bekerja di luar negeri, karena pada akhirnya akan merepotkan orang tuanya juga dan merepotkan banyak orang. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Oh, ternyata begitu guys. Fadila, saya dari Bandung. Berangkat ke sini tidak ada pemaksaan apalagi kekerasan. Intinya saya pengen pulang ke sana karena saya tidak betah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Fadila. Saya ingin meluruskan fakta terkait isu yang sedang beredar dikarenakan itu tidak benar. Itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu Wah, kayak orang Ngaku tak Indonesia. disiksa tapi videonya janggal. Klarifikasi Rizky Nur Fadilah, kiper muda Bandung korban TPPO di Kamboja disorot. Akhirnya Rizky Nur Fadilah, pesepak bola muda asal Bandung yang diisukan jadi korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO, di Kamboja mengurai klarifikasi. Namun dalam klarifikasi terbarunya itu, Rizky mengungkap cerita berbeda dari narasi awal kasusnya. Di awal viral, Rizky diisukan mendapat penyiksaan selama beberapa hari di Kamboja. Tapi dalam video terbarunya, Rizky justru membantah dirinya dianiaya selama bekerja di Kamboja. Hal itu sontak menuai sorotan dari netizen. Publik lantas menemui kejanggalan dalam video klarifikasi terbaru yang diunggah Rizky di akun media sosialnya. Dalam klarifikasinya di akun TikTok, pemuda 18 tahun asal Babakan Cilisung, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat itu meluruskan isu yang selama ini beredar. Kata Rizky, ia tidak disiksa selama bekerja di Kamboja. Lagi pula diakui Rizky, ia pergi ke Kamboja bukan karena paksaan siapapun. Nama saya Rizky Nur Fadilah. Saya ingin meluruskan fakta terkait isu yang sedang beredar, dikarenakan itu tidak benar. Itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Ungkap Rizky dalam video. Ingin membantah isu miring yang menimpanya, Rizky mengaku diperlakukan baik selama di Kamboja. Di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. Ujar Rizky, tak cuma satu video. Rizky bahkan membuat 2 klarifikasi di akunnya. Dalam klarifikasi kedua, Rizky mengungkap alasannya berbohong ke orang tua. Rizky kini menyesal dan ingin kembali ke tanah air. Nama saya Rizky Nur Fadilah, asal dari Bandung. Berangkat ke sini tidak ada pemaksaan apalagi kekerasan. Intinya saya pengen pulang ke sana karena saya tidak betah di sini, kata Rizky. Saya ingin meluruskan masalah YG terkait viral di Indonesia. Saya sebenarnya gak disiksa dan gak diapa-duain, cuma saya pengen pulang aja karena gak betah. Sambungnya dalam caption. Melalui klarifikasi itu pula Rizky menyinggung soal uang tebusan yang diminta perusahaan tempatnya bekerja. Ternyata Rizky diharuskan membayar sejumlah uang jika ingin pulang ke Indonesia. Perusahaan saya meminta uang tebusan 42 JT untuk tiket PLG, ongkos taksi, makan delel, sisanya untuk bayar keberangkatan saya dari Indo ke Kamboja, visa, paspor dan biaya agensi VIP lain juga. Pihak perusahaan tidak meminta uang sedikit pun, terima kasih, pungkas Rizky. Melihat video klarifikasi terbaru Rizky yang membantah adanya penyiksaan, netizen heran. Publik menilai klarifikasi Rizky berupa video itu dipenuhi kejanggalan. 62 NGK semudah itu percaya bang. Up aja kalau Emner ada tindakan intimidasi. Itu tangannya diborgol wai. Keinginan dia sendiri, tetapi di akhir dia bilang, itu alasan karena saya ingin pulang cepat. Wah, ada kejanggalan. Kek diancam ini. Dengarkan baik-baik, cambuk. Akhir video dengan nada tinggi kayak bilang, cukup, koreksi atau salah. Dalam gerak-gerik mata pun kayak diancam untuk terus ngomong yang diinginkan. Waduh guys ya. Sudah di-KSH makan, berarti sebelum 2. Nyaga pernah diksh makan apa gemen. Sebelum Rizky mengurai klarifikasi, sang ayah, Dedi Solehudin mengungkap cerita yang jauh berbeda. Kata Dedi, putranya itu jadi korban TPPO di Kamboja setelah ditipu oleh agen sepak bola di Facebook. Awalnya, Rizky dijanjikan bakal dikontrak selama 1 tahun di sekolah sepak bola di Medan. Minat dengan tawaran tersebut, Rizky pun berangkat dari Bandung menuju Jakarta pada 26 Oktober 2025. Setelah tiba di Jakarta, Rizky pun kabarnya bakal diterbangkan ke Medan. Tapi ternyata, Rizky tidak benar-benar dibawa ke Medan melainkan diputar-putar ke beberapa daerah. Rizky justru diterbangkan ke Malaysia sebelum akhirnya dibawa ke Kamboja. 3 hari kemudian, Rizky baru bisa mengabari sang ayah. Pada 29 Oktober 2025, Rizky bercerita ke Dedi kalau ia sedang berada di Kamboja. Anak kasih kabar, chat bilang, "Pah, A kejebak." Kata ayah, "Kejebak gimana?" Kata korban, "A dijebak." Kata Dedi kepada sang ayah, Rizky menceritakan soal penyiksaan yang ia alami. Setiap Waduh. hari Rizky diminta untuk memenuhi target pekerjaan di Kamboja. Waduh guys ya. Itu dia guys terkait
info dari Rizky Fadilah ya, yang terjebak kiper ya, yang terjebak di Kamboja ya. Jadi ini masih simpang siur ya, tapi tadi Pak Deddy Mulyadi bilangnya emang dia kemauan dia sendiri ke sana gitu guys ya, tapi ya karena alasan nggak betah, karena mentalnya belum kuat gitu, jadi akhirnya dia minta pulang ya. Dan karena nggak ada biaya, akhirnya ya minta bantuan pemerintah, yaitu Kang Deddy Mulyadi ya. Dan dengan senang hati, alhamdulillah Kang Deddy mau membantu gitu ya, memulangkan memulangkan Rizky Fadilah ini, guys, kiper ini ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Tentang info ini, mungkin kalian punya reaksi atau komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, dan tentunya kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.